Di berbagai belahan dunia, ada jalan ekstrem di mana sedikit saja kesalahan bisa berujung maut. Dari jalur sempit di tepi jurang, tikungan tajam tanpa akhir, hingga jalan yang dikuasai hewan liar. Setiap rute penuh risiko dan menantang batas keselamatan. Meski berbahaya, orang-orang tetap melewatinya setiap hari demi mencapai tujuan mereka. Inilah beberapa jalan paling berbahaya di bumi tempat yang bahkan melihatnya saja bisa membuat bulu kuduk merinding. Di dataran tinggi Indonesia, jalan pegunungan Papua membelah hutan lebat di ketinggian lebih dari 3 km di atas permukaan laut. Jembatan kayu sempit berguncang saat dilintasi truk bermuatan berat, sementara hujan tahunan yang mencapai lebih dari 5 meter mengubah jalan menjadi lautan lumpur. Kendaraan sering terjebak, memaksa pengemudi menggunakan kabel baja untuk menarik truk satu sama lain dari kubangan dalam. Kabut tebal menutupi jurang curam di setiap tikungan, membuat satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Selama bertahun-tahun, berbagai kecelakaan tragis telah terjadi di jalur ini, menjadikannya salah satu jalan paling berbahaya dan menegangkan di Indonesia. Di jantung hutan Gabon, perjalanan berubah menjadi perjuangan melawan alam liar. Jalan sepanjang 200 hingga 800 km ini hanyalah jalur tanah merah, selebar 5 meter yang dipenuhi lumpur dalam dan lubang besar. Truk bermuatan berlebih terus melintas, merusak permukaan jalan hingga kendaraan sering kandas. Pengemudi harus bekerja sama menggunakan kabel baja untuk menarik kendaraan yang terjebak, proses yang bisa memakan waktu berjam-jam hanya untuk menempuh beberapa ratus meter. Tanpa rambu, sinyal atau bantuan, hutan lebat dan isolasi menjadi ancaman nyata. Di sini, bukan kecepatan yang mematikan, melainkan kelelahan, kerusakan mesin, dan perjuangan bertahan hidup di tengah alam yang tak kenal ampun. Melintasi pegunungan antara Kolombia dan Venezuela terasa seperti memasuki dunia yang dikuasai lumpur, kabut, dan ketidakpastian. Hujan tanpa henti mengubah jalan sempit menjadi jalan licin. Tempat truk bermuatan berat terus meluncur di tikungan curam pegunungan. Di beberapa titik, roda kendaraan tenggelam begitu dalam hingga beberapa mesin dan kabel baja dibutuhkan hanya untuk bergerak beberapa meter. Di luar jalan utama, jalur hutan dan sungai deras menjadi rute perjalanan bagi banyak orang selama masa ketegangan perbatasan dan arus migrasi besar-besaran. Lereng curam, batu licin, udara lembab tropis, dan kabut tebal menguras tenaga di setiap langkah. Kadang suasana begitu sunyi hingga hanya suara hujan terdengar di atas atap logam. Namun beberapa detik kemudian, konvoi truk muncul dari balik kabut. Ban mereka berputar liar di lumpur coklat, sementara pegunungan perlahan menghilang ke dalam awan rendah. Perjalanan di rute Nola menuju Bangui, Republik Afrika Tengah, terasa seperti melewati jalur yang terus bertarung melawan alam dan keterbatasan. Jalan tanah merah membela hutan terpencil, tetapi hujan deras dan erosi selama bertahun-tahun telah menghancurkannya menjadi jalur berlubang penuh lumpur dan parit dalam. Saat badai datang, kendaraan bisa terjebak berjam-jam tanpa bantuan. Pemandangan paling mencolok adalah kendaraan yang dipaksa membawa muatan berlebihan. Sepeda motor mengangkut seluruh keluarga beserta barang bawaan, sementara mobil tua dipenuhi penumpang hingga ke atap. Truk-truk berkarat bergerak pelan di medan rusak dengan suspensi yang nyaris terbalik menahan beban berat. Di jalan seperti ini, satu lubang besar, rem yang gagal bekerja, atau longsoran lumpur kecil saja bisa berubah menjadi kecelakaan mematikan jauh dari pertolongan. Setiap kilometer terasa seperti ujian ketahanan antara manusia, mesin, dan alam liar Afrika. Terukir di lereng liar Himalaya, jalan raya Karnali di Nepal lebih terasa seperti garis tipis antara kehidupan dan jurang maut. Dibangun di ketinggian lebih dari 2 km di atas permukaan laut, jalan ini melewati tebing curam, tanah longsor, dan batuan rapuh di wilayah yang sangat terpencil.
Bahkan, material bangunan harus diangkut berhari-hari melewati medan ekstrim. Sebagian besar jalurnya hanya selebar sekitar 4 meter, dengan satu sisi menempel pada dinding gunung dan sisi lainnya langsung mengarah ke lembah dalam tanpa pagar pengaman. Permukaan jalan yang berbatu dan rusak memaksa kendaraan bergerak lambat, biasanya di bawah 30 km per jam. Kerikil longgar dan tanjakan curam membuat ban mudah kehilangan traksi, meningkatkan risiko tergelincir atau terguling. Dalam beberapa tahun terakhir, kecelakaan truk jatuh ke jurang dan menutup akses jalan telah beberapa kali terjadi. Di jalur ini, keselamatan bergantung pada ketelitian pengemudi, bukan keberanian. Satu tikungan buta atau gerakan mendadak bisa menjadi kesalahan terakhir. Jauh di dataran tinggi Myanmar, jalan-jalan sempit Chin Hills menghadirkan bahaya yang berbeda. Jalurnya hanya sekitar 3 meter lebar, menempel di sisi tebing curam dengan jurang berkabut di bawahnya. Gerobak kayu sederhana sering membawa lebih dari 10 anak sekaligus melewati jalan berbatu dan licin. Saat hujan turun, lumpur tebal membuat kendaraan mudah tergelincir, sementara sedikit perubahan beban saja dapat menyebabkan kehilangan kendali. Di tempat seperti ini, keselamatan bukan soal kecepatan, melainkan kesabaran, keseimbangan, dan ketelitian menghadapi alam yang ganas. Di jalur terpencil Nigeria, sepeda motor membawa puluhan jeriken bensin yang diikat dengan tali dan rangka besi. Beban berat membuat kendaraan sulit dikendalikan di jalan sempit, berdebu, dan penuh lalu lintas liar. Aroma bensin memenuhi udara, sementara risiko kebakaran selalu mengintai. Satu percikan api atau kecelakaan kecil saja dapat berubah menjadi ledakan mematikan. Di balik perjalanan berbahaya ini, terlihat bagaimana kemiskinan, risiko, dan perjuangan hidup berjalan berdampingan setiap hari. Di Republik Demokratik Kongo, ada jalur transportasi yang terasa lebih seperti ujian bertahan hidup daripada sebuah perjalanan. Koridor Lubumbashi membelah hutan lebat dengan permukaan tanah merah yang berubah menjadi lumpur pekat saat musim hujan tiba. Curah hujan tahunan yang mencapai lebih dari 1,5 meter membuat jalan berubah seperti rawa, menelan ban truk hingga setengah meter ke dalam tanah. Truk-truk bermuatan berat menciptakan alur lumpur dalam yang menjebak kendaraan berikutnya, hingga perjalanan melambat nyaris tak lebih cepat dari langkah kaki manusia. Para pengemudi terpaksa bekerja sama menggunakan kabel baja untuk saling menarik keluar dari kubangan, sementara mesin meraung melawan hisapan lumpur yang kuat. Bahaya selalu mengintai kabel putus, kendaraan terguling, hingga kerusakan mesin di tengah hutan terpencil. Di jalur ini, bukan pengemudi yang mengendalikan perjalanan, melainkan jalan itu sendiri yang menentukan siapa yang bisa melanjutkan dan siapa yang harus berhenti. Melanjutkan perjalanan ke pedesaan terpencil di Tiongkok, kita menemukan metode transportasi ternak unik sekaligus berbahaya. Para penggembala membuat kandang besi besar sepanjang hampir 4 meter yang dipasang langsung pada sepeda motor roda 2. Puluhan domba dipaksa berlari mengikuti kendaraan dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 km per jam di jalan sempit dan berdebu. Sistem improvisasi ini menciptakan tekanan besar pada hewan. Saat satu domba tersandung, kawanan di belakang dapat saling dorong hingga menginjak hewan yang jatuh. Dengan beban total yang bisa melebihi 450 kg, kendaraan menjadi sulit dikendalikan dan mudah kehilangan keseimbangan. Bahaya semakin besar ketika kendaraan ini menyeberangi jalan raya ramai, memaksa kendaraan lain mengerem mendadak demi menghindari tabrakan. Jalan berbatu, tikungan tajam, dan jarak pandang terbatas membuat perjalanan ini terasa seperti kecelakaan yang menunggu waktu terjadi. Di hutan India terdapat metode transportasi unik sekaligus berbahaya yang dikenal sebagai Elephant Express. Truk khusus yang diperkuat rangka baja digunakan untuk mengangkut gajah dengan berat mencapai 4,5 ton.
Kendaraan ini dilengkapi platform besar dan suspensi tambahan agar mampu menahan beban luar biasa di jalan hutan yang sempit dan tidak rata. Namun bahaya selalu mengintai. Saat gajah menggeser tubuhnya, distribusi berat truk berubah drastis dan membuat kendaraan mudah kehilangan keseimbangan. Tekanan pada sistem suspensi bahkan bisa melampaui kapasitas normal hingga lebih dari 50%. Karena itu, pengemudi harus melaju sangat pelan, biasanya di bawah 30 km per jam, sambil menjaga truk tetap stabil di tikungan dan tanjakan. Beberapa kecelakaan terguling dan cedera serius pernah terjadi, menjadikan setiap perjalanan sebagai pertaruhan antara teknologi, kekuatan, dan keselamatan. Perjalanan dengan kereta api tua dari Ethiopia menuju Djibouti terasa seperti kembali ke masa lalu, ketika transportasi masih bergantung pada mesin tua yang dipaksa bekerja di tengah panas gurun ekstrim. Suhu di sepanjang jalur bisa melebihi 38 derajat Celcius, mengubah gerbong baja menjadi ruang panas yang sesak oleh penumpang dan barang bawaan. Rel tua yang tidak rata membuat kereta berguncang keras sepanjang perjalanan, sementara sebagian penumpang nekat bergelantungan di pintu atau memanjat gerbong yang masih bergerak. Selama bertahun-tahun, kecelakaan anjlok dan cedera fatal telah beberapa kali terjadi di jalur ini. Jauh di pedalaman Republik Demokratik Kongo, kereta api tua yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun masih menjadi harapan utama masyarakat. Rel rapuh membelah hutan lebat dan wilayah terpencil, sementara gerbong yang seharusnya menampung ratusan orang dipaksa membawa penumpang hingga 2 kali lipat kapasitas. Bahkan, banyak orang nekat duduk di atas atap kereta demi mendapatkan tempat. Beban berlebih memberi tekanan besar pada rel baja yang sudah aus, membuat risiko anjlok semakin tinggi meski kereta melaju kurang dari 50 km per jam. Penumpang di atap juga harus menghadapi cabang pohon rendah dan guncangan mendadak sepanjang perjalanan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kecelakaan tragis menyebabkan banyak korban luka dan jiwa, menjadikan setiap perjalanan sebagai pertaruhan antara kebutuhan hidup dan maut. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.